Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Iya, siapa yang mau menjadi anak yang soleh dan solehah? Saya. Iya, siapa yang mau menjadi anak hebat? Saya. Iya, siapa yang mau menjadi anak kuat? Saya. Iya, kalau mau menjadi anak yang soleh dan solehah, kita harus rajin beribadah. Iya, kalau menjadi anak yang hebat, kita harus apa? Rajin belajar atau gemar belajar. Kalau mau menjadi anak yang kuat, kita harus apa? Harus makan makanan yang bergizi. Rajin beribadah, gemar membaca, dan makan makanan yang bergizi adalah penerapan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ayo, berdiri semua. Oke, siap. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Ya anak-anak, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar? Ayo, apa? Tidak tahu. Agar kita bisa menanamkan cinta tanah air. Kita bisa menumbuhkan sikap nasionalisme. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Salsa, boleh. Marilah kita baca doa dimulai. Rabbi sadari ayat sirling Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan anak, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Biar pelajaran kita hari ini diberkahi oleh, ayo kita tes dulu. Biar diberkahi. Hebat kakak. Ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya?
Hadir semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu mengenal rukun iman, ya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang rukun Islam. Masih ada yang ingat rukun Islam? Apa yang pertama rukun Islam? Mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Ya, yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima, hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Berarti anak-anak Ibu sudah mengerti tentang rukun Islam. Ya, hari ini kita belajar tentang rukun iman. Sebelum kita memasuki materi ya, Ibu mau memberikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak Ibu mampu menjelaskan pengertian rukun iman secara benar. Yang kedua, anak-anak Ibu mampu menyebutkan 6 rukun iman secara urut dan lengkap. Dan yang ketiga, anak-anak Ibu mampu menunjukkan sikap beriman dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, bertanggung jawab, dan bersyukur. Ya, sebelum belajar kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat. Siapa yang mimpin ice breaking? Oke, Raila, boleh. Yang lain berdiri semua. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, 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 digoyang-goyang, digoyang-goyang, sambil tertawa. Haha. Iya. Silakan kembali Raila. Terima kasih. Ya, sebelum belajar, kita lihat dulu nih. Kiri kanannya ada sampah nggak? Ada? Nggak ada ya? Berarti kelas kita bersih. Baik. Ibu mau menampilkan dulu video pembelajaran kita. Nanti anak-anak Ibu perhatikan ya video pembelajaran ini, karena di video ini ada materi yang kita akan pelajari hari ini. Ya, perhatikan ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang rukun iman. Nih, rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman adalah pokok-pokok yang wajib diyakini oleh umat muslim dalam memeluk agama Islam. Rukun iman ada 6 perkara teman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Adalah iman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir Allah. Apa yang lebih paham dan hafal? Ayo kita ulangi sekali lagi. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah.
Satu, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Kedua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab. Iman kepada kitab. Empat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul. Iman kepada hari akhir. Enam, iman kepada takdir Allah. Nah, coba teman-teman sebutkan. Apa rukun iman yang pertama? Apa yang pertama? Iman kepada Allah. Iya, hebat. Allah. Dan Yang ketiga, apa rukun iman yang ketiga? iman kepada kitab, hebat. Kepada kitab Allah. Yang terakhir, Apa rukun iman yang keempat? keenam, Betul. iman Kepada takdir Allah. atau qada dan qadar. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang rukun iman. Jangan lupa untuk senantiasa kita amalkan ya teman. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas teman-teman semua dengan kebaikan. Yuk ikut kami dengan cara Iya. lain. Setelah melihat video tadi, kita sedikit mengetahui ya apa itu rukun iman, ya kan? Ada berapa tadi rukun iman? Ada 6. Baik, materi kita adalah rukun iman. Ya, dalam ajaran Islam, keimanan merupakan dasar utama yang menjadi pondasi bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan. Keimanan ini tidak hanya bersifat batiniah itu batin kita ya, tetapi juga menjadi pedoman dalam berperilaku, bersikap, dan berinteraksi dengan sesama. Untuk membantu keimanan yang benar dan utuh, Islam menetapkan 6 pokok utama yang dikenal dengan rukun iman. Nah ini, apa itu rukun iman? Rukun iman adalah 6 dasar keyakinan seorang muslim dalam agama Islam yang terdiri dari keimanan kepada Allah, keimanan malaikat Allah, keimanan kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir atau kiamat, dan terakhir adalah keimanan qada dan qadar. Kata rukun berarti pilar atau dasar, sementara iman berarti yakin atau percaya. Baik, ini 6 rukun iman. Yang pertama, apa rukun iman yang pertama? Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat Allah. Iya, yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat? Iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima? Iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir? Iman kepada qadar dan qadar. Oke, yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ini yang pertama, iman kepada Allah. Apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu ialah meyakini bahwa Allah ada. Meskipun kita belum pernah melihat wujud atau belum pernah menyentuh Allah, karena Dia adalah pencipta alam semesta yang pasti ada. Contohnya Dia menciptakan apa? Menciptakan langit, menciptakan awan, menciptakan pohon, menciptakan air, hewan. Kita percaya semuanya diciptakan oleh Allah. Nah, kita berdoa kepada Allah saat senang maupun sedih. Kita harus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Apa nilai-nilai iman kepada Allah ini? Nilai-nilainya adalah menjadikan anak-anak ibu orang yang bersyukur, menjadi anak yang tidak sombong, dan anak-anak ibu tahu bahwa Allah selalu menjaga kita. Baik.
Yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ini apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah? Adalah mempercayai keberadaan para malaikat. Malaikat ini adalah makhluk mulia yang diciptakan dari apa? Dari cahaya, serta tugas-tugas yang diberikan Allah kepadanya melalui untuk melayani Allah. Contohnya ini ada beberapa malaikat-malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ada malaikat apa lagi? Mikail. Apa tugasnya? Mengatur rezeki seperti hujan. Hebat. Ada lagi nih malaikat Israfil. Apa tugasnya? Malaikat meniup sangkakala di hari kiamat. Ini yang terakhir. Malaikat Rokib dan Atid. Apa tugasnya Rokib? Ya, mencatat amal baik dan buruk. Nah, ini contohnya ya. Ketika anak ibu berbuat baik, maka malaikat apa yang mencatat? Malaikat Rokib. Ketika kita jujur saling membantu, Allah senang dan malaikat ikut mendoakan kebaikan. Ini nilai-nilai yang diajarkan untuk beriman kepada malaikat. Yang pertama, anak-anak ibu bisa belajar berhati-hati dalam berperilaku. Dan yang kedua, anak-anak ibu termotivasi untuk berbuat baik. Iya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia melalui para nabi dan rasul. Yang pertama ini ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dari semua kitab itu, Al-Qur'an adalah kitab yang paling sempurna dan menjadi petunjuk bagi semua umat Islam. Ya. Yang keempat, ada iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa itu iman kepada Rasul Allah? Allah mengutus para rasul untuk membimbing manusia agar selalu di jalan yang benar. Para rasul Allah adalah manusia pilihan yang jujur, baik, dan amanah. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sebagai teladan umat Islam. Nah, ini contoh untuk iman kepada Rasul adalah meniru akhlak Nabi. Apa akhlaknya? Seperti jujur, sopan, tidak marah-marah, suka menolong, mencintai Nabi Muhammad dengan membaca sholawat. Ya. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Ya. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari akhir adalah hari ketika semua manusia akan dibangkitkan untuk dihisap amal perbuatannya. Misalnya amal perbuatan baiknya akan dihisap, amal perbuatan buruknya akan dihisap. Ya, hari akhir mengajarkan bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, kita mendapat pahala. Kalau kita berbuat buruk, kita mendapat dosa. Nilai yang diajarkan adalah anak-anak ibu bisa belajar bertanggung jawab dan lebih berhati-hati dalam bersikap. Ya, ini yang terakhir ya, iman kepada qada dan qadar.
Qada dan qadar berarti ketentuan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi pada kita. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Kalau ada hal baik terjadi, kita bersyukur. Kalau menemui kesulitan, kita bersabar. Contohnya apa? Belajar sungguh-sungguh agar hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah. Ya, baik. Nah, ini kesimpulannya ya anak-anak. Kesimpulannya adalah pemahaman yang baik terhadap rukun iman akan membentuk pribadi muslim yang taat, bertanggung jawab, serta memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam rukun iman, seorang muslim tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah saja, tetapi juga memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungan sekitar. Untuk mengetahui kemampuan anak-anak ibu ya, hari ini kita ada tugas kelompok. Oke, tugas kelompoknya adalah kalian membuat pohon rukun iman ya. Nanti pohon rukun iman ini kalian isi dengan 6 rukun iman tadi ya. Tahu kan 6 rukun iman tadi? Tahu. Ya. Anak kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Amit. Hitam. Sekali lagi ini nih. Hitam. Ya. Ya, nanti di sini ditulis judulnya rukun iman. Ya, ini kelompok 2. Nanti dibuat judulnya ya, ini rukun iman. Yang pertama apa? Ini di sini aja rukun iman. Nanti sekalian warnain. Ya, rukun iman. Agak besar aja tulisannya biar penuh. Hah? Ya. Ya, diwarnain. Ditulis rukun imannya. Yang pertama, apa rukun imannya yang pertama? Ya, yang besar. Di sini di bulatan ini. Nih, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 iman pada ya, yang pertama iman kepada Allah. Ya. Nah, ini yang kedua di sini, yang kedua di sini. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Ini yang kelompok 3. Ada yang sulit? Mau bagi. Ya, nanti di sini. Ya, apa? Nanti di sini ditulis rukun iman. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditulis ya rukun imannya ya.
Ya, harus kerjasama. Harus kerjasama. Ya, harus kerjasama ya. Kelompok 1 ada yang sulit. Ya, nanti dibuat judulnya di sini aja nih. Rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ya. Harus kerjasama. Mana ada yang sulit kelompok 1? Tidak. Ya, itu rukun iman. Apa tadi rukun iman yang pertama, Kak? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Itu contohnya gimana tuh? Kalau iman kepada Allah? Beribadah. Apalagi? Seperti sholat, mengaji. Nah, itu contoh beriman kepada Allah. Di rumah kakak ada adik ya? Ada adik. Nakal enggak adiknya? Nakal. Ya, jadi sebagai kakak, Laila harus sabar. Tidak boleh marah-marah, ya kan? Iya, suka menolong adik kalau lagi kesulitan kan? Iya. Udah, waktunya habis ya. Kita kumpul. Mana kelompok 2 udah siap? Ini kelompok 3. Ini ya nanti belum. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Ya, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok ini, Ibu mau kalian presentasi ya. Ya, yang pertama kelompok 1. Mana kelompok 1? Boleh. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang rukun iman yang akan dibacakan oleh teman kami Alka. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman adalah 6 dasar keyakinan umat Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kita di sini. Ya, boleh kembali, silakan kembali. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 1 udah presentasi ya. Selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2. Mulai anak-anak, hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian ya. Ibu mau lihat dulu kelompok 1. Kelompok 1 ininya sudah pas ya. Rukun iman ada 6.
Ya, ini kelompok 2. Warnanya udah bagus. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya, betul. Untuk kelompok 3, udah rapi ya. Rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya. Baik, kita tepuk tangan untuk hasil kelompok 1, 2, dan 3. Ayo, tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak. Ibu ada 5 soal ya untuk mengetahui kemampuan kalian mengenai rukun iman. Ya, kalian tulis di buku dan dijawab ya pertanyaan ini. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, boleh dimulai dari sekarang. Oke, baik anak-anak, waktunya habis ya. Kumpul soalnya. Ya, anak-anak, kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, apa rukun iman yang pertama? Hebat. Yang kedua, sholat adalah contoh rukun iman yang keberapa? Yang pertama. Apa rukun imannya? Iman kepada Allah. Hebat. Yang ketiga, apa rukun iman yang ketiga? Iman kepada kitab-kitab Allah. Hebat. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iya. Yang keempat, apa rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, apa rukun iman yang keenam, yang terakhir? Iman kepada qadar dan qadar. Hebat. Berarti anak-anak ibu setelah memahami rukun iman. Ya. Baik anak-anak, ibu mau merefleksikan dulu ya pelajaran kita hari ini. Siapa yang mau merefleksikan? Ya, boleh Salsa. Terima kasih Ibu sudah mengajari kami tentang rukun iman. Rukun iman ini sangat bermanfaat untuk kami. Terima kasih Ibu. Baik Kak Salsa, terima kasih. Silakan kembali. Ya anak-anak, gimana pelajaran hari ini? Senang. Bahagia enggak? Bahagia. Iya, baik. Ibu mau memberikan dulu kesimpulan ya. Rukun iman itu adalah apa tadi? Rukun iman? 6 dasar keyakinan bagi umat Islam. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman. Yang keenam iman kepada. Iya, baik, hebat anak-anak ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk hari ini. Ya Nana, untuk pelajaran selanjutnya ya, kita ada materi berwudu. Nanti kita praktek tentang cara berwudu. Nanti di rumah kalian buka lagi bukunya ya, pelajari tentang materi berwudu. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mimpin doa? Salsa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.